Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman semuanya. Kami hari ini dari kelompok 1 Akidah Akhlak akan menjelaskan tentang sejarah latar belakang munculnya ilmu kalam. Keprok atuh. Lanjut. Arm. Pakai laptop. Nah, Oke, jadi di sini kami akan perkenalkan diri kami terlebih dahulu. Pertama ada saya Dinda Daniel Tabunisa. kemudian saya Andi Sakinah Hamzah. Dan saya Naira Khadijah. Masya Allah. Oke, Oke, teman-teman, sebelum kita masuk ke sejarah kenapa sih bisa ada ilmu kalam, kita harus tahu dulu sebenarnya apa sih itu ilmu kalam. Nah, yang pertama di sini ilmu kalam adalah disiplin ilmu Islam yang membahas tentang akidah dan keyakinan ketuhanan dengan menggunakan dalil-dalil logika, rasionalitas, dan filsafat. Sering disebut sebagai teologi Islam. Ilmu ini bertugas memperkuat pokok agama atau usuluddin agar umat Islam memiliki landasan keimanan yang kokoh, bukan sekedar ikut-ikutan. Jadi menurut yang aku baca tadi malam, Cemio, maaf, correct me if I'm wrong, gampangnya itu ilmu kalam tuh kan akidah. Akidah itu kan bagaimana kita meyakini kan Tuhan itu ada. Nah, sedangkan ilmu kalam itu bagaimana kita menjelaskan keyakinan tersebut. Contohnya gimana? Misalnya kita tahu nih, oh bumi itu bulat. Kita tahu kan, kita semua tahu, oke, bumi itu bulat. Tapi cara orang menjelaskan bahwa bumi itu bulat itu beda-beda. Ada yang dengan cara liatin SIG, ada gitu. Pokoknya beda-beda, itu ilmu kalam. kemudian selanjutnya kenapa sih kita harus mempelajari ilmu kalam ini? Oke, jadi yang pertama itu alasannya untuk memperkuat dasar keimanan kita. Kemudian juga untuk menepis keraguan-keraguan atau yang disebut juga syubhat. Lalu juga membentengi dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang atau pemikiran Dialog. kemudian juga menyelaraskan antara akal dan juga wahyu. Dan yang terakhir untuk mendukung dakwah yang efektif. Nah, sekarang kita masuk ke akidah Islam di masa Rasulullah. Nah, akidah Islam di masa Rasulullah ini umat Islam tuh masih bersatu padu, belum ada aliran atau firqah. Karena kalau misalnya ada suatu permasalahan itu tuh langsung dikonsultasiin ke Nabi. Jadi kayak solusinya tuh konkret gitu. Oh, ini solusinya, nggak ada perbedaan pendapat. Soalnya masih ada Rasulullah. Terus hal ini juga dijaga oleh, kalau nggak salah di surah Al-Anfal ayat 46, itu ya juz 10, yang kita tuh disuruh saling menguatkan, jangan bercerai-berai, wati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru. Nah, terus pada masa ini juga cara akidah itu masih monopolitik, yaitu masih hanya ada satu bentuk ajaran tanpa perbedaan dan persanggahan dari para sahabat. Nah, jadi munculnya perbedaan-perbedaan itu adanya setelah masa Rasulullah gitu. Kemudian setelah masa Muhammad SAW kita masuk ke masanya Khulafaur Rasyidin. Nah, awalnya di masa pemerintahan Abu Bakar dan juga Umar bin Khattab, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar bin Khattab, persatuan umat Islam itu masih bisa dipertahankan. Cuman benih-benih perpecahan ini mulai muncul pada akhir pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan, dan puncaknya ini ketika beliau terbunuh. Kemudian setelah itu terjadi perang Jamal antara Khalifah Ali bin Abi Thalib, Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan juga Aisyah. Sayyidina tuh ayat Sayyidina Aisyah. Dan perang Siffin, Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, awalnya tuh untuk mengakhiri perang Siffin ini ada upaya perundingan atau yang disebutnya tahkim. Cuman ternyata tahkim ini malah membuat umat Islam itu terpecah menjadi beberapa golongan. Ada golongan Syiah, Khawarij, sama yang mendukung Sayyidina Muawiyah.
kita jelaskan lebih lanjut tentang peristiwa tahkim ini. Jadi pada saat itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib menerima pergantian kepemimpinan, dan ini keadaannya juga cukup sulit saat itu karena terjadinya peristiwa pembunuhan Sayyidina Utsman bin Affan yang menjadi masalah yang sangat berat untuk diselesaikan. Kemudian Sayyidina Muawiyah karena dia merasa beliau adalah representasi keluarga Sayyidina Utsman, beliau mengajukan tuntutan agar Sayyidina Ali dapat memecahkan pembunuhan Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan. Padahal sebenarnya Sayyidina Ali sudah bersungguh-sungguh untuk membongkar kasus pembunuhan Sayyidina Utsman. Namun, qadarullah belum berhasil. Kemudian Sayyidina Muawiyah tidak mau dibaiat kepada Sayyidina Ali dan secara terang-terangan menolak kekhalifahannya. Hingga pada akhirnya Sayyidina Muawiyah menyusun kekuatan untuk melawan Sayyidina Ali pada pertempuran Siffin, yaitu pada bulan Safar tahun 37 Hijriah. Lanjutannya, pasukan Sayyidina Muawiyah akhirnya terdesak dan meminta perundingan atau yang tadi kita sebut tahkim. Akhirnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang dipimpin oleh Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari, sedangkan Sayyidina Muawiyah dipimpinnya oleh Sayyidina Amr bin Ash. Dan tahap terakhir, kesepakatan awalnya itu Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah harus diturunkan jabatannya kedua-duanya. Tapi dengan strategi liciknya Sayyidina Amr bin Ash, akhirnya hanya Sayyidina Ali yang diturunkan, sehingga Sayyidina Muawiyah naik ke khalifah. Masya Allah. Lanjut ke akidah Islam pada masa Bani Umayyah. Kedaulatan Islam yang kokoh dan kondisi ini memicu diskusi mendalam tentang qadar, yaitu takdir Allah, dan istiqaah, yaitu kemampuan manusia bertindak. Jadi pada zaman ini tuh wilayah Islam tuh udah mulai meluas dan stabil. Jadi warga masyarakatnya itu udah tapi keagamaan yang paling dalam itu adalah tentang hubungan kemiskinan itu kadang istiqaah. Jadi pada masa itu pemerintahan Umayyah itu bersifat represif atau otoriter yang pasrah. Jaham bin Abi Sufyan, Sayyidina Jaham bin Abi Sufyan lalu memunculkan paham Jabariyah. Apa itu paham Jabariyah? Paham Jabariyah yaitu anggapan bahwa seluruh tindakan manusia murni takdir Allah tanpa kehendak bebas. Jadi paham Jabariyah ini intinya kita tuh harus pasrah terhadap takdir Allah. Jadi kita tuh nggak bisa mengubah takdir Allah sama sekali. Itu paham Jabariyah. Nah, pemerintah ini malah memanfaatkan untuk melegitimasi atau membenarkan kebijakan ini. Jadi rasanya beneran nggak punya power untuk melawan. Sebagai perlawanan, membawa paham Jabariyah. Kan Jabariyah ini tuh terlalu tidak adil dan jadi muncullah paham Qadariyah. Paham Qadariyah menegaskan bahwa manusia itu punya kehendak bebas dan bertanggung jawab atas aksinya. Sementara itu, para sahabat Nabi seperti Sayyidina Ibnu Umar dan Sayyidina Abu Hurairah memilih netral dan menolak pendekatan ini. Lalu muncullah Imam Hasan al-Basri sebagai kawan. Beliau memberi jalan tengah bagi mayoritas umat. Beliau menyatakan bahwa pelaku dosa besar tidak menjadi kafir di dalam Islam, melainkan berstatus fasik, orang beriman yang melanggar aturan Allah yang imannya sedang bebas. Jadi kalau kalian melakukan kalian nggak langsung jadi kafir, kalian tuh statusnya fasik, orang beriman yang melanggar aturan Allah sampai kalian bertaubat. Oke, lanjut. Masya Allah. Oke, lanjut kita ke akidah Islam pada masa Bani Abbasiyah. Jadi pertama, hubungan intensif antara bangsa Arab dan non-Arab ini mendoronglah penerjemahan filsafat Yunani dan Persia yang melahirkan ilmu kalam tadi sebagai disiplin ilmu tersendiri yang terpisah dari ilmu fikih. Para mutakalimin mulai menulis karya sistematis untuk mempertahankan akidah Ahlus Sunnah seperti kitab Al-Fiqh Al-Akbar karya Abu Hanifah
dan Imam Asy-Syafi'i. Selanjutnya, pada masa kekhalifahan Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim dan Al-Watsik, itu aliran Mu'tazilah tadi dijadikan sebagai paham resmi negara Arab pada saat Bani Abbasiyah tadi. Terus habis itu kebijakan ini berujung pada peristiwa Minhah, yaitu pengujian dan penindasan represif terhadap para ulama yang tidak sepaham mengenai kemahlukan Al-Quran atau area Al-Quran melalui hukuman penjara hingga siksaan fisik. Lalu itu berujung ke tindakan represif tadi menggunakan tangan besi. Tangan besi itu kayak penindasan yang sangat keji gitu, sampai ada cambuk, kayak keji gitu hukumannya tersebut. Terus jadinya terturunkanlah popularitas Mu'tazilah di mata masyarakat. Sebagai gantinya muncul Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi yang menawarkan pendekatan moderat dengan memadukan dalil naqli dan akli, yang kemudian disebarluaskan oleh ulama besar seperti Imam al-Baqillani, Imam al-Juwaini dan Imam al-Ghazali. Next. Dan terakhir jadinya akidah Islam sesudah Bani Abbasiyah, yaitu paham Asy'ariyah dan Maturidiyah tadi berkembang pesat dan menjadi mayoritas dengan sebutan Ahlus Sunnah wal Jamaah pada abad ke-8 Hijriah. Ibnu Taimiyah memelopori gerakan Salafi yang mengkritisi sebagian pemikiran Asy'ariyah, dilanjutkan oleh tokoh-tokoh seperti Ibnul Qayyim al-Jauziyah, Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abduh. Selanjutnya ini ada tabel untuk mempermudah perbandingan aliran dan tokoh. Jadi iya, mau dijelaskan apa kalian mau baca? Intinya apa ya? Kalau misalnya aliran Syiah itu inti pemikirannya yaitu Ali adalah pemimpin sah yang berhak dipatuhi. Terus kalau Khawarij itu yang dipatuhi itu Ali, Utsman, Muawiyah itu dianggap kafir kalau pemahaman Khawarij. Jabariyah itu manusia tidak punya kehendak bebas, semua itu takdir Allah pokoknya. Qadariyah itu sudah mulai ada akal, jadi kayak manusia punya kehendak bebas atas perbuatannya. Kalau Mu'tazilah itu mengutamakan akal atau rasional. Al-Quran adalah makhluk gitu loh. Terus habis itu Asy'ariyah itu jalan tengah memadukan dalil nakli dan akli. Ini jalan tengahnya, ini perpaduan dari kayak Qadariyah sama Mu'tazilah. Habis itu Maturidiyah itu sepaham dengan Asy'ariyah, ya sama kayak, karena yang apa sih ngomongnya? Nah itulah Dikasih nama Asy'ariyah dan Maturidiyah karena penemunya itu Abu Hasan al-Asy'ari sama Abu Mansur al-Maturidi gitu. Kalau Salafi Kak gimana Kak? Salafi itu kembali murni pada Al-Quran dan hadis. Balik lagi gitu, tapi lebih dasarnya yaitu Al-Quran sama hadis. Udah selesai. Ya Coba next. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf jika ada kesalahan. Apakah ada yang ingin bertanya atau enggak usah? Wassalamualaikum.